kekuatan dari timur, tak dapat dipungkiri ternyata beberapa negara kurang menyukai atau kurang nyaman dengan keputusan politik luar negeri Indonesia yang menimbulkan pergesekan kepentingan. Dengan beberapa negara tersebut, berikut ini adalah 10 negara yang ternyata membenci Indonesia. Yang pertama ada Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada yang masih setia menonton channel kami dan subscribe channel kami, ya tentunya kami tidak akan lupa mendoakan anda semua. Semoga anda sehat selalu dan tentunya semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya guys, ya amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, daripada anda gabut, kali ini ada sebuah informasi dari YouTube channel Inside Militer guys, dengan videonya yang berjudul Kenapa Indonesia Dibenci. Wow, membenci, wait, nggak nyangka ini negara yang tidak suka dengan Indonesia. Wah, negara mana itu ya guys ya? Oke guys, sebelum kita dengarkan video informasinya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini ya guys ya. Oke, langsung saja guys kita klik. Oke, Inside Militer. Indonesia adalah salah satu negara Asia Tenggara yang dikenal mengambil jalur politik netral pada setiap eranya. Sejak Perang Dingin hingga pada Perang Dagang Amerika Serikat Tiongkok, namun pada realitasnya Indonesia seringkali menunjukkan sisi pragmatisnya menuju ke arah kekuatan dari timur. Tak dapat dipungkiri ternyata beberapa negara kurang menyukai atau kurang nyaman dengan keputusan politik luar negeri Indonesia yang menimbulkan pergesekan kepentingan. Dengan beberapa negara tersebut, berikut ini adalah 10 negara yang ternyata membenci Indonesia. Yang pertama ada Israel. Indonesia menyuarakan perlawanannya terhadap Israel sejak awal meningkatnya tensi politik antara Israel dan Palestina. Indonesia telah mengutuk berbagai tindakan Israel terkait konflik perbatasan dengan Palestina, bahkan memberikan label pada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya Amerika Serikat telah menawarkan 28 triliun rupiah agar Indonesia mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi Indonesia telah memberikan pesan dengan yang sangat jelas pada dunia internasional jika Indonesia memilih untuk mempertahankan posisi dan solidaritasnya dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di pihak lain, Israel merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dengan demikian, tak ada alasan lain yang dapat membuat Israel akan senang dengan Indonesia karena keberpihakan subjektif dengan dukungannya kepada Palestina. Kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Indonesia tidak berada dalam pihak yang sama dalam konteks Israel-Palestina, dan hal ini telah dibuktikan oleh Indonesia dengan menolak tawaran menggiurkan Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Situasi ini diperburuk ketika Indonesia telah semakin mendekat dengan Tiongkok yang merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat. Walaupun Amerika adalah penyumbang surplus terbesar bagi perekonomian Indonesia, namun hal ini tak mempengaruhi Indonesia yang lebih dekat dengan Tiongkok beserta solidaritas Indonesia sebagai negara anggota Liga Arab. Yang ketiga ada Australia. Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia tidak berjalan begitu baik. Kedua negara banyak sekali menemukan kesulitan untuk membangun agenda bersama, terutama dalam agenda politik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah menjadi promotor penggunaan kebijakan hukuman mati kepada banyak penyandera narkoba dari Australia yang dianggap merendahkan nilai HAM, dan hukum internasional Australia juga menunjukkan secara jelas keberpihakan pada Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia terus mendekatkan diri dengan Tiongkok. Yang keempat ada Myanmar. Hubungan diplomatik Myanmar dan Indonesia berjalan baik selama hampir 70 tahun, tercatat tanpa cacat. Namun, saat krisis Rohingya muncul, direkin Indonesia adalah salah satu negara yang secara gempar mengangkat isu Rohingya. Di forum PBB pada isu krisis Rohingya tersebut, Indonesia menyalahkan Myanmar sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu saja hal ini telah merusak hubungan bilateral kedua negara, terutama jika Myanmar menganggap dukungan Indonesia pada Rohingya sebagai tindakan intervensi domestik. 5. Vanuatu. Vanuatu bisa dikatakan sebagai negara yang paling membenci Indonesia. Negara ini di Kepulauan Pasifik dan letaknya berdekatan dengan Australia. Bahkan Vanuatu menjadi provokator bagi negara lain yang berada di Kepulauan Pasifik tersebut untuk menyerang Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keenam, Tuvalu. Kepulauan alis ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Kebencian Tuvalu terhadap Indonesia terlihat saat negara ini ikut menyuarakan serta mendukung kemerdekaan Papua Barat pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketujuh, Kepulauan Solomon. Negara ini terletak di timur negara Papua Nugini.
dan juga merupakan negara yang tidak menyukai Indonesia sama seperti Vanuatu dan Tuvalu. Kepulauan Solomon juga mendukung kemerdekaan Papua Barat dan bahkan sampai mendesak PBB untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua Barat yang tidak benar. Kedelapan ada Tonga. Negara ini merupakan kerajaan Polinesia yang memiliki 169 pulau di Samudra Pasifik dan merupakan negara yang tidak menyukai Indonesia. Bahkan negara tersebut menyampaikan pernyataan yang tidak benar terhadap Indonesia, seperti menyebut pemerintahan Indonesia tidak adil serta melakukan pelanggaran HAM di Papua Barat. Kesembilan ada Palau. Negara ini berada tepat di sebelah utara negara Indonesia. Walaupun letaknya berdekatan, ternyata negara ini juga membenci Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada 2016 lalu, Palau ikut serta bergabung dengan beberapa negara di Oseania untuk menyerbu Indonesia serta mendukung kemerdekaan Papua Barat. Terakhir, Kepulauan Marshall. Marshall juga menjadi salah satu negara yang juga membenci Indonesia. Bahkan negara ini sampai mengajukan penyelidikan kepada PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua Barat. Walau begitu, ketidakbenaran tersebut